Baik, Terima kasih Bunda. ya baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Waalaikumsalam saja ya, warahmatullahi wabarakatuh. ini waktunya panas-panas begini, wah waktunya tidur ya, habis makan, rebahan gitu ya, nonton Netflix ya. Ini Bapak Ibu, Alhamdulillah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kaprodi dan semua dosen yang siang hari ini, insya Allah mudah-mudahan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini saya mengambil judul penelitian internal terkait dengan pendidikan karakter religius berbasis nilai toleransi dalam sirah nabawiyah. Jujur saja, penelitian ini adalah sequel saya ketika saya mendapatkan hibah Kemenak tahun 2021 tentang moderasi beragama. Ya, jadi terkait dengan toleransi, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil juga pendidikan karakter nilai toleransi dari sirah nabawiyah. Bukan tanpa alasan dan latar belakang yang membelakangi dasar untuk mengambil penelitian ini, ya, bahwasannya kita sama-sama mengetahui Indonesia itu adalah negara yang sangat plural, negara yang sangat majemuk, beragam, dan ini diakui oleh seluruh dunia. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah ketika Barack Obama datang ke Indonesia, dia sangat terkejut ketika ada dua simbol agama masjid dan gereja itu di Jakarta itu sama-sama besar, itu bisa menjaga perbedaan dan demokrasi di negeri kita. Dan banyak negara-negara lain yang menjadikan rujukan bahwa Indonesia itu adalah negara yang mampu menjaga toleransi, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti negara di Timur Tengah. Ya, nah, kita tahu bahwasannya banyak sekali seandainya di Indonesia itu ternyata banyak juga yang sudah kehilangan jati diri ya sebagai anak bangsa, ya, nilai-nilai eh, seperti religius atau agama Pancasila budaya dan nasional itu sudah mulai bergeser atau kikis. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita. Oleh sebab itu kenapa Kemenak ataupun Kemendikbudristek untuk mengembangkan karakter pendidikan karakter, ya, kalau di Kemenak namanya moderasi beragama, kalau di Kemendikbud itu pendidikan karakter uh, profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, agar tidak terjadi uh, banyak oknum-oknum yang memang melakukan keresahan di masyarakat. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya Muhammad Kece yang mampu meresahkan umat beragama, menggabungkan agama-agama Islam dan agama Kristen, begitu juga oleh ada juga yang pendeta Ibrahim ya, Sarifuddin Ibrahim yang banyak mengatakan bahwa yang menyinggung umat Islam katanya untuk merevisi ayat-ayat Al-Quran ini tentu menimbulkan keresahan. Indonesia itu adalah negara yang sangat besar, ya, yang menganut 6 agama. Nah, hal yang seperti ini perlu dimunculkan tentang bagaimana toleransi Nabi yang dalam sirah Nabi ini seperti puzzle-puzzle yang harus saya pasang. Ya, nah, ada rumusan dan tujuan. Yang pertama, ya, bagaimana sikap toleransi Nabi ketika dia belum diutus menjadi seorang nabi. Ini berarti masa muda Nabi ya, sampai usia 40. Kemudian bagaimana sikap toleran Nabi ketika Nabi sudah diutus pada usia 40 tahun dan pada akhirnya beliau wafat. Ini ada rumus dan tujuan dari penelitian kita. Apa landasan teorinya? Ada beberapa landasan teori yang saya gunakan bahwa kata religius itu adalah perilaku yang patuh menjalankan agama, ya, dan sangat toleran. Nah, ini menurut Daryanto dan Suryanti. Karena kalau kita sudah menjadi sikap religius, ya, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan beragama, sikap toleran, maka akan hidup rukun dan pemeluk agama lainnya. Tidak saling menjelek-jelekan, membidah-bidahkan atau mengkafirkan, ya, agama-agama lain di umat Islam itu sendiri ataupun umat beragama yang lain. Kedua, ini pendidikan karakter itu adalah salah satu sistem nasional, sistem tujuan pendidikan nasional yang tertera pada nomor 20 tahun 2003. Oleh sebab itu, landasan ini menjadi teori yang saya berangkat dari teori ini untuk terus melakukan penelitian-penelitian terkait dengan pendidikan karakter. Dan yang ketiga teorinya adalah bahwa sirah itu
tentang kehidupan Nabi, perilaku Nabi, ya, sifat-sifatnya, dakwahnya, kehidupannya, itu adalah penuh dengan contoh-contoh dan keteladanan yang kita jadi rujukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam hal ini adalah toleransi. Bagaimana dengan penelitian relevan sebelumnya? Ada Bapak Ibu penelitian sebelumnya, ya, di state of the art of the state, ya, penelitian tujuan, pernah ada peneliti sebelumnya itu, skripsi Putri Tanjung, dia mengambil Sirah Nabawiyah Al-Bukhari, ya, dengan praktik pendidikan Islam, tetapi tidak terlalu luas cangkupannya, itu hanya satu buku saja. Kemudian ada Istihana Abu Bakar, ini dia meneliti tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam Sirah Nabawiyah dengan literatur, tapi hanya menyebutkan nilai-nilai pendidikan karakter aja dalam Sirah Nabawiyah, tidak spesifik, tidak khusus, ya, gitu. Dan tidak disebutkan rujukan apa saja yang dijadikan rujukan dan nilai toleransi yang kurang mendalam. Kemudian ada penelitian juga dengan kitab yang sama, ya, karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, itu ditemukan 34 karakter, nilai karakter dan Sirah Nabawiyah yang sesuai dengan nilai pendidikan karakter bangsa. Tapi nilai karakter toleransi itu tidak terlalu luas juga. Nah, sedangkan penelitian saya menggunakan beberapa revisi. Minimal ada 3 buku yang saya gunakan, yaitu ada Ibnu karya Sirah Nabiyah Ibnu Hisham, ya, namanya Nurul Yakin, ada juga Fiqhus Sarah, itu karya Dr. Bauti, kemudian ada juga Sirah Nabawiyah karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi saya pakai 3. Tapi tidak sampai situ saja. Saya juga mewawancarai beberapa orang-orang yang ahli sejarah yang suka mengisi Sirah Nabawiyah. Jadi menurut saya ini menjadi hal yang berbeda ketika ada orang yang melakukan penelitian hanya cuman sebatas ya dari referensi saja. Kalau saya juga memperdalam ini pengambilan datanya dengan mewawancari beberapa orang-orang yang ahli dalam sirah, sehingga bisa menganalisis isi dari toleransi dari kisah Nabawiyah dan mengambil hikmahnya apa saja. Nah, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dari library research, dari buku referensi, bahan utamanya. Tetapi saya tambahkan juga dengan tadi hasil wawancara. Yang pertama saya wawancara Dr. Mufayyaroh MAG yang fokus dengan penelitian agama. Kemudian saya wawancara Dr. Ahmad Rusdi Wahab, yaitu seorang penulis buku kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Dan juga ada juga Muhammad Zaki, seorang guru dan pengisi kajian syirah di Masjid Nurul Yakin dekat rumah saya. Nah, semua data itu saya kumpulkan, kemudian nanti kita tampilkan kajian sirah apa saja Nabi melakukan toleransi sebelum usia 40 dan sesudah Nabi, kemudian nanti dianalisis dan diberikan hikmahnya. Kalau ditanya hal-hal yang baru, ya pasti Bapak Ibu pernah kan, kalau peneliti itu kira-kira hal-hal apa saja yang baru gitu kan, novelty-nya apa? Ini menjadi pertanyaan yang sulit dijawab oleh semua para peneliti karena kadang juga sulit untuk dibutuhkan. Tapi kalau ditanya seperti itu, maka saya akan menjawab bahwasannya dari kisah-kisah Nabawiyah ini kemudian diberikan analisis oleh para informan yang ahli sejarah, kemudian diberikan hikmahnya. Mungkin itu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja ke hasil dan pembahasan. Nah, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai toleransi pada masa sebelum Nabi menjadi Rasul. Yang pertama, Nabi adalah menghormati dan menjaga hubungan baik dengan Waraqah bin Naufal. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Dia adalah sepupu dari Siti Khadijah, seorang Nasrani, ya, seorang imam Arab yang dikagumi, dihormati karena dia itu sangat mengetahui Injil di kalangan Mekah. Nah, ternyata ketika Nabi menikahi Siti Khadijah dan Nabi ya bersaudara dengan Waraqah bin Naufal yang beragama Nasrani. Apakah Nabi menjauh? Tidak. Nabi menghormati betul Waraqah bin Naufal. Yang kedua apa? Nabi sikapnya terbuka dan toleran terhadap orang-orang yang berbeda suku. Contohnya, kenapa Nabi diberikan gelar Al-Amin? Ya, karena Nabi itu sangat amanah. Ketika ada menitipkan kambing, yang mengembala kambing pada usia 8 tahun gitu ya, 8 tahun ke atas, Nabi mengembala kambing, itu dari berbagai suku mempercayai mereka. Nabi sangat menghormati itu. Makanya karena ulet dan kasih sayang,
ya Nabi itu ya dengan kambing untuk dipelihara. Jadi uh, Nabi itu sangat toleran dengan perbedaan, tidak milih-milih ya, oh ini kambing si Anu saya pilih kamu ini, enggak begitu ya. Tapi Nabi ketika dititipkan kambing itu menjadi sikap yang sangat terbuka kepada orang-orang pada saat itu. Dan juga Nabi diberikan diberikan banyak barang-barang yang dititipkan kepada Nabi, uangnya karena aman gitu ya, makanya diberi gelar Al-Amin. Dan Nabi itu kalau diibaratkan seperti sekarang ini adalah seperti ATM yang berjalan. Dan yang ketiga adalah sikap toleransi kepada ketua kabilah ketika melaksanakan hajat aswad. Bapak Ibu, Nabi itu yang ketika usia 35 itu, Ka'bah itu bisa pernah hancur karena banjir bandang. Jadi dibangun lagi Ka'bah, kemudian para kabilah suku-suku pada saat itu ingin meletakkan Hajar Aswad. Tetap pada berebut nih orang-orang untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian mereka berembuk ketua itu, siapa yang pantas untuk meletakkan ini? Maka Nabi Muhammadlah orangnya. Ketika Nabi ingin meletakkan Hajar Aswad, Nabi membentangkan sorbannya sehingga para kafilah itu memegang sorbannya. Kenapa Nabi lakukan seperti itu? Menurut para wawancara, menurut para dokter Rusi Wahab yang saya wawancara, itu untuk suatu waktu untuk menjaga persatuan dan kesatuan toleransi yang berada di kota Mekah, begitu ya. Nah kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad ketika sebelum menjadi Rasul itu sikap toleran dan menghormati kepada yang lebih tua. Nah, Nabi Muhammad itu ketika bergaul itu tidak pernah pilih-pilih, walaupun berbeda suku. Bahkan ada yang lebih tua, orang-orang kafir Quraisy yang orang-orang Quraisy yang pada saat itu menyembah berhala. Apakah Nabi pernah merusak? Apakah Nabi pernah mengganggu? Tidak. Justru tadi menghormati. Ya, bahkan pamannya Abu Lahab, Abu Jahal yang pada saat itu menyembah berhala, Nabi juga menghormati. Nah, ini adalah nilai-nilai toleransi ketika Nabi belum diutus menjadi seorang rasul, ya. Kemudian apa ketika Nabi sudah diutus menjadi seorang rasul, ya, Nabi ketika mendapat wahyu pada usia 40, begitu banyak ancaman dan intimidasi kepada pamannya. Abi Thalib itu diyakini oleh para sejarah itu masih belum masuk Islam. Tapi apakah Nabi memaksakan atau maksa? Tidak. Nabi tetap menghormati sang paman, tetap pada keyakinannya. Ini sangat luar biasa. Yang kedua, peristiwa hijrah dan Mekah dan Madinah. Perlu kita ketahui ketika di Mekah Nabi dan kaum kaum muslimin mendapatkan gencatan senjata, ya, Nabi itu mencoba untuk hijrah. Pertama ke Ethiopia, ya, Raja Najran pada saat itu. Kenapa Nabi itu ke sana mengirim surat? Karena dikenal Raja Najran ini sangat toleransi dengan orang yang berbeda agama. Maka pertama kali hijrah ya yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, ya, Nabi itu hijrah ke sana. Ya. Di sini ada sangat peristiwa yang sangat luar biasa, menjadi seorang pemimpin Najran itu mampu mendengarkan segala perbedaan. Yang terakhir, yang kedua ada, yang ketiga Piagam Madinah. Piagam Madinah ini ketika Nabi menguasai Yastrib, yang sekarang menjadi kota Madinah, itu ada kaum-kaum Yahudi yang tinggal di dalamnya. Apakah Nabi kemudian mengusir, membunuh? Tentu tidak. Nabi membuat Piagam Madinah untuk melindungi orang-orang Yahudi pada saat itu untuk sama-sama menjaga persatuan. Nabi tidak mengusir, kecuali orang-orang Yahudi itu yang membuat membuat provokator ya, membuat perpecahan dan pelanggaran-pelanggaran. Di Piagam Madinah dicatat sebagai sejarah peradaban Islam yang saat ini masih diakui oleh seluruh dunia, bahwa Nabi telah meletakkan hak asasi manusia, ya, kesetaraan di sana. Kemudian Fatu Mekah, ketika Nabi dari Madinah ya ke Mekah, dalam peristiwa Fatu Mekah, Nabi itu ya tidak ketika ingin menguasai Mekah, Nabi itu tidak membunuh orang-orang yang belum menyakitinya. Nabi toleransi. Kalau memang silakan untuk belum meyakini agama Islam, silakan. Nabi tidak ada pertumpahan darah pada saat itu. Dan kesimpulannya, ya Anda bisa baca sendiri ya, ada sirah-sirah Nabi ya toleransi yang sebelum Nabi menjadi Rasul dan sudah menjadi Rasul. Kemudian juga saran buat saya adalah kisah-kisah seperti ini perlu disajikan dengan hal yang sangat menarik dan populer sehingga Indonesia itu bisa menjadi negara yang bersatu, tidak terjadi seperti negara kebanyakan di Timur Tengah yang perang saudara. Kita tidak menginginkan hal itu, ya, dengan perlu disajikan dengan hal-hal yang menarik. Yang kedua, ya, bahwasannya
perlu banyaknya penelitian-penelitian untuk menggali pendidikan karakter berbasis nilai toleransi, dan ini akan membantu Kemenak dalam apa namanya dalam uh, memperkenalkan tentang nilai-nilai moderasi beragama yang seperti ini. Indonesia menjadi pelopor untuk menjadi negara perdamaian kepada negara-negara Muslim yang saat ini bertikai dan berperang. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.